Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbedrian dengan NPM 2006020169 dari kelas reguler pagi Banjarmasin, ingin mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Matematika Teknik 2. Nah, jadi judul presentasi kali ini adalah fungsi grafik dan limit fungsi. Ini dia judulnya. Kita next. Di sini ada pengertian fungsi dan grafiknya. Fungsi suatu aturan yang menghubungkan setiap elemen suatu himpunan pertama atau daerah asal tepat kepada satu elemen himpunan kedua atau daerah asli. Aturan suatu fungsi dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan fx. X adalah variabel bebas. Y adalah variabel tak bebas. Contoh, Y sama dengan X2 minus 4. Atau Y sama dengan 2X plus 1. Jika daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi adalah himpunan bilangan real, maka fungsi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik pada suatu bidang koordinat. Apabila grafik suatu fungsi adalah simetris terhadap sumbu Y, maka fungsi yang demikian disebut fungsi genap, yaitu jika f minus x sama dengan fx. Apabila grafik suatu fungsi adalah simetris terhadap titik asal O atau 0,0, maka fungsi yang demikian disebut fungsi ganjil, yaitu jika f minus x sama dengan minus fx. Komposisi fungsi. Sebelumnya, Anda diminta untuk membayangkan sebuah fungsi sebagai sebuah senapan. Sekarang diminta memikirkan fungsi f sebagai sebuah mesin. Fungsi ini menerima x sebagai masukan, bekerja pada x dan menghasilkan fx sebagai keluaran. Dua mesin seringkali dapat diletakkan berdampingan untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit. Demikian juga halnya dengan dua fungsi f dan g. Jika f bekerja pada x untuk menghasilkan fx dan kemudian g bekerja pada fx untuk menghasilkan gfx, dikatakan bahwa kita telah menyusun g dengan fungsi f. Fungsi yang dihasilkan disebut komposit g dengan f, dinyatakan oleh GOF. Jadi GOF x sama dengan gfx. Translasi. Dengan mengamati bagaimana sebuah fungsi dibentuk dari gambar yang paling sederhana dapat membantu Anda dalam menggambar grafik. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana grafik-grafik dari Y sama dengan fx, Y sama dengan fx minus 3 plus 2, Y sama dengan fx minus 3, Y sama dengan fx plus 2. Apa yang terjadi jika fx sama dengan adalah khas? Perhatikan bahwa gambar grafik tersebut mempunyai bentuk yang sama. Ketiga terakhirnya hanyalah pergeseran translasi. Dari yang pertama, dengan mengganti X oleh X minus 3 akan menggeser grafik itu 3 satuan luas ke kanan. Dengan menambahkan 2, berarti menggeser ke atas bagian 2 satuan. Katalog sebagian dari fungsi. Sebuah fungsi berbentuk fx sama dengan k, adalah konstanta bilangan real, disebut fungsi konstan. Grafiknya berupa garis mendatar. Fungsi fx adalah x, disebut fungsi identitas. Grafiknya berupa sebuah garis yang melalui titik asal dengan kemiringan 1. Dari fungsi-fungsi sederhana ini, kita dapat membangun banyak fungsi-fungsi kalkulus yang penting. Sebarang fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstan dan fungsi identitas dengan memakai operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian disebut fungsi polinom. Di sini ada fungsi trigonometri. Definisinya yaitu definisi fungsi trigonometri didasarkan pada lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang berjari-jari satu dan berpusat di titik asal. Andaikan A adalah titik 1,0 dan andaikan T adalah titik sembarang bilangan positif, maka terdapat satu titik P, X, Y sedemikian rupa sehingga panjang busur AP yang diukur menurut arah berlawanan dengan putaran jarum jam dari A sepanjang lingkaran satuan sama dengan T. Jika arah putaran searah jarum jam, maka T lebih kecil dari 0.
Definisi fungsi sinus dan kosinus andaikan T menentukan titik P, X, Y seperti ditunjukkan pada di atas. Maka sin T sama dengan Y dan cos T sama dengan X. Hubungan dengan trigonometri sudut. Sudut biasanya diukur dengan derajat atau dalam radian. Satu radian didefinisikan sebagai sudut yang berpadanan dengan busur panjang satu unit lingkaran. Yang ketiga ada pendahuluan limit. Definisi adalah limit-limit sepihak bila mana suatu fungsi mempunyai lompatan, maka limit tidak ada pada setiap titik lompatan. Untuk fungsi-fungsi yang demikian adalah wajar untuk memperkenalkan limit-limit sepihak. Nah, di sini ada gambar yaitu grafik limit. Kalian bisa lihat di sini ada grafik limit trigonometri dari grafik tan X dan grafik cos X. Dan ini ada grafik limit numerik. Oke, ini daftar pustaka. Jadi itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih.